Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang berbahagia, selamat merayakan Hari Raya Paskah. Untuk menghantar kebahagiaan kita, saya hendak mengajak umat beriman semua merenungkan makna Paskah dari sisi apa kata pandangan teologis menurut Perjanjian Baru. Sesungguhnya ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Paskah merupakan aspek mendasar teologi Kristiani, dan kita mengenang merayakannya pada hari Minggu. Sering sekali umat bertanya, "Pastor, kalau seandainya malam hari kita sudah meriah merayakan perayaan Vigili Paskah, apa perlu kita mengikutinya juga di pagi hari?" Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, perlu Anda ketahui bahwa perayaan Paskah yang adalah puncak dari perjalanan kalenderium liturgi, puncak dari perayaan selama Trihari Paskah, kita rayakan di hari Minggu. Minggu berasal dari kata Portugis domingos, bahasa Latin domino, artinya Tuhan. Maka perayaan Paskah pada hari Minggu artinya adalah perayaan kebangkitan Kristus Tuhan. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, hari Minggu juga dikenal sebagai hari Tuhan karena Tuhan bangkit pada hari Minggu. Inilah misteri iman kita, mengenangkan Tuhan Yesus yang bangkit dari mati. Inilah inti misteri iman kita, karena kebangkitan Kristus, dan kebangkitan adalah penerimaan Bapa atas penyerahan diri. Kebangkitan merupakan pewahyuan Allah di pihak Kristen. Nah, untuk lebih mendalaminya ini, saya mau mengajak umat beriman sekalian untuk memahami sesungguhnya adalah ada 7 makna perayaan Paskah yang sesungguhnya. Yang pertama, perayaan Paskah merupakan hari penggenapan. Apa maksudnya? Alkitab Perjanjian Lama berulang-ulang menubuatkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan itu semua telah digenapi saat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kitab Nabi Yesaya mengatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yesaya bab 53 ayat 7 sampai dengan 8. Nah, ibu bapak saudariku yang terkasih, dengan demikian peristiwa kebangkitan Kristus sesungguhnya memberikan kepada kita, sebagaimana dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, Paskah bagi orang percaya adalah penggenapan atas nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang Yesus yang menderita, wafat,
dan bangkit kembali. Yang kedua, Paskah adalah pengampunan. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Oleh karena itu Injil Matius menggambarkan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, oleh karena itu maka pengampunan dosa tercapai lewat persembahan korban-korban. Maka dalam perjanjian yang baru ini pengampunan dosa terjadi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Paskah bagi orang percaya adalah pengampunan dosa-dosa seluruh manusia atas korban Kristus di kayu salib. Tetapi pengampunan dosa tersebut hanya efektif bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Paskah adalah pemulihan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa mewariskan dosa warisan. Maka dosa telah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, maka semua manusia juga mewarisi dosa Adam dan Hawa tersebut, yakni dosa asali atau dosa warisan. Kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus mengatakan, Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 25. Maka dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, Paskah bagi orang percaya adalah pemulihan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Yang keempat, Paskah adalah jaminan. Alkitab berkata bahwa hukuman dosa adalah maut. Artinya dosa-dosa kita seharusnya membawa kita kepada maut atau kematian kekal. Inilah yang disebut sebagai neraka. Namun karena kasih Allah begitu besar bagi manusia yang berdosa, maka ia telah mengutus anaknya Yesus untuk mati bagi kita, sehingga kita tidak perlu mengalami kematian kekal tersebut, malahan akan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu melalui kematian Yesus, ia membebaskan kita dari kematian neraka sekaligus memberi kita kehidupan kekal, yaitu sorga. Dengan demikian, Paskah bagi orang Kristiani adalah jaminan bahwa kelak kita akan memperoleh hidup kekal di sorga bersama Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian kita memasuki perayaan pada hari raya Paskah dengan penuh sukacita. Bagaimana kita menghadapi paham Paskah yang kelima adalah suatu kemenangan. Maka sering sekali orang mengatakan, hari ini kita merayakan kemenangan Allah yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka
kuasa iblis telah dihancurkan. Dalam Kejadian bab 3 ayat 15 yang dikenal sebagai proto-evangelium atau Injil pertama, Allah menubuatkan bahwa keturunan perempuan Hawa, yakni Yesus Kristus, akan meremukkan kepala iblis. Melalui Paskah, maka kuasa iblis dihancurkan dan kematian telah dikalahkan. Dan melalui peristiwa Paskah, kita telah mencapai sebuah kemenangan, dan sesungguhnya ini adalah kemenangan atas iblis, kemenangan atas dosa, dan kemenangan atas kematian. Yang keenam, Paskah adalah pembebasan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, melalui karya Yesus di salib, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum Taurat adalah seperangkat hukum, peraturan, dan pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Maka yang dimaksudkan dengan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, dan itu dilakukannya melalui kematiannya. Menggenapi artinya adalah melakukannya secara sempurna. Oleh karena itu, Paskah bagi orang Kristiani adalah pembebasan dari ikatan peraturan-peraturan hukum Taurat yang memang tak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, yang terakhir kita melihat makna Paskah bagi kita semua, bahwa sesungguhnya Paskah adalah kehidupan yang baru, new life. Rasul Paulus menulis, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 4. Maka perayaan Paskah juga merupakan perayaan yang sangat pas bagi pembaptisan baru, karena seseorang itu menerima hidup baru sebagai putra putri Kristus. Nah, dengan demikian Paskah bagi orang yang percaya adalah mati terhadap dosa dan hidup dalam hidup baru yang memuliakan Allah. Nah, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian inilah 7 paham dasar, makna teologis dan praktis yang terkandung di dalam perayaan Paskah. Saya dari Kota Batam menghaturkan selamat Paskah kepada seluruh umat beriman sekalian, dan di sanalah kemenangan hidupmu akan bangkit dengan jaya. Selamat Hari Raya Paskah.